Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Bu. Bu, amin. Amin Pak. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'ul basir. Wallahu a'lam bimuradih. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus para kiai, para asatidz, guru-guru tercinta kita, Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Wahyudin, Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Sirajuddin, guru di Masjid Al-Wusta, guru di musola tercinta kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan tambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur untuk ibadah, sehat jasmani dan rohaninya, dan terus membimbing kita semua dengan memberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Tidak lupa Ketua DKM Masjid Al-Wusta beserta jajaran pengurus, anggota dewan tercinta kita, ketua RW, ketua RT setempat, ketua panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, para kesepuhan yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Haji Sardianto beserta para kesepuhan yang lainnya, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada malam ini Taman Buah 2 Masjid Al-Wusta yang tercinta mengadakan peringatan peristiwa yang amat dahsyat, peristiwa yang luar biasa, yang tidak bisa kita yakini dengan akal logika, tapi peristiwa ini wajib kita yakini dengan keimanan semata. Tidak lain adalah peristiwa yang amat dahsyat pada malam ini kita peringati, tidak lain adalah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Kaul yang mu'tamad dijelaskan dalam kitab Dardir, dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abul Laisi As-Samarqandi. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi ketika baginda Nabi dalam keadaan berduka. Usia beliau 50 tahun. Ketika usia beliau genap 50 tahun, Allah berikan ujian yang tiada tara
wafatlah pamanda tercinta, tidak lain adalah pamanda Abu Thalib yang selalu membela dikala suka maupun duka, ketika beliau berdakwah tanpa kenal lelah. Setelah itu pamanda Abu Thalib wafat. Selang 3 hari wafatlah istri tercinta Sayyidah Siti Khadijah. Ketika itu tempat curhat beliau yang luar biasa. Akhirnya baginda ditinggalkan oleh kedua yang luar biasa tersebut. Maka pada tahun tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menanggalkan tahun tersebut sebagai amul hazan, tahun kesedihan, karena Rasul ditinggalkan oleh pamanda Abu Thalib. Selang 3 hari ditinggalkan oleh istri tercinta, maka Allah hibur di usia 51 tahun. Allah kirimkan malaikat 2, Jibril dan Mikail tercinta, membawa binatang surga, buruk namanya. Terjadilah tepat pada tanggal 28 besok, malam 27 Rajab, terjadilah peristiwa yang amat dahsyat, peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Turun Quran surah Al-Isra yang dibacakan qori tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang medok. Bu. Assalamualaikum. Biasanya ibu-ibu kalau jawab Allah itu paling kompak, betul Pak? Biasanya ibu-ibu paling kompak ngejawab Allah. Jangankan ngejawab Allah, pengajian aja yang paling kompak ibu. Pengajian mingguan paling kompak ibu. Kurang pengajian bulanan paling kompak ibu. Pengajian muludan paling kompak ibu. Pengajian rajaban paling kompak ibu. Yang suka bikin arisan yang paling kompak ibu. Yang suka bikin seragam yang paling kompak ibu. Yang suka ngehutang yang paling kompak. Insya Allah di sini mah enggak, amin ya robbal. Siap kompak al-wusta siap? Siap kompak ibu-ibu al-wusta siap? Siap kompak bapak-bapak al-wusta siap? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Enak suaranya Bu? Enak gak suaranya? Alhamdulillah. Gini Ustadz juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri.
Wallahu a'lam bimuradih. Ibu dan bapak, apalagi guru-guru tercinta kita, ayat ini pasti semuanya hafal. Ayat ini semuanya di luar kepala, apalagi bulan Rajab, tapi belum tentu kita hafal tafsirnya. Untuk itu malam ini kita kaji tafsir Al-Isra ayat pertama, insya Subhana maha suci Allah, alladzi tadullu ala tasbihillahi ta'ala. Kalimat subhana dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, para mufassirin menjelaskan yang pertama, tadullu ala tasbihillahi ta'ala, menunjukkan kesucian Allah subhanahu. Bicara tentang kesucian berarti bicara tentang keimanan. Bicara tentang keimanan berarti bicara tentang pergerakan Allah. Sekali lagi, Isra Mi'raj wajib kita yakini dengan keimanan, jangan kita yakini dengan akal pikiran. Maka pantaslah kalimatnya diawali dalam Quran surah Al-Isra, diawali dengan kalimat tasbih yang berbunyi subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar, wala haula illa billahil aliyil azim. Subhanallah semua, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula illa billahil aliyil azim, wala haula illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, subhanalladzi asra, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan nyeletuk yang jilbab hitam. Pak Kiai, itu alladzi asra menunjukkan kalimat apa? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, para mufassirin menjelaskan kalimat alladzi asra menunjukkan tadullu ala qudratillahi ta'ala, menunjukkan ini peristiwa atas kekuasaan Allah subhanahu fi waktin qalilin. Yang melaksanakan peristiwa itu tidak lain Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sebentar, fi waktin qalilin, dalam waktu yang sedikit. Cuman memakan waktu Isra Mi'raj itu 2 jam, dari jam 2 sampai jam 4 subuh. Secara logika
mustahil Rasul berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa hanya 2 jam. Padahal dalam kitab Dardir dijelaskan naik onta saja baginda Nabi dari Mekah ke Palestina nyampenya 2 bulan. Kenapa ini cuman 2 jam dari jam 2 sampai jam 4? Karena ini adalah kudratillah, hanya kekuasaan Allah Subhanahu. Santri, santri nyaut atuh santri. Bu, ibu tahu semut? Ibu tahu semut? Semut berjalan dari Masjid Al-Wusta kemana? Ke kota bumi Sabar Subur yang bangkrut. Cuman 10 menit, percaya? Percaya? Semut jalan dari Masjid Al-Wusta ke Sabar Subur kota bumi cuman memakan waktu 10 menit. Percaya? Percaya Pak Kiai, sebab itu semut nemplok ke tukang ojek. Percaya Pak Ustadz, sebab itu semut nemplok ke Grab. Percaya Pak Haji, sebab itu semut nemplok ke Gojek. Secara tidak langsung semut tersebut diperjalakan oleh tukang ojek. Sama halnya baginda Nabi, Nabi tidak berjalan sendiri, tapi baginda Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalimatnya subhanalladzi asra, bukan subhanalladzi saro. Kalau subhanalladzi saro, maha suci Allah yang Rasul berjalan sendiri. Tapi kalau subhanalladzi asra, maha suci Allah yang Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu. You understand? You understand? What do you think? I think ting tang ting teng tang ting tang ting teng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 ngaji kita. Terus Ibu. Terus yang ketiga, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi seorang hamba. Nyeletuk bapak-bapak di dekat pintu. Pak Kiai, itu kok kalimatnya abdun, kalimatnya kok subhanalladzi asra bi'abdihi. Kan Kangjeng Rasul namanya Muhammadun. Kenapa ayatnya enggak subhanalladzi asra bi Muhammadi, tapi kalimatnya subhanalladzi asra bi abdihi? Jawab ulama mufassirin dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kalimat abdun menunjukkan alladzi tadullu fi ruhihi wa jasadihi, menunjukkan bahwasanya ini abdun ada roh, ini abdun ada jasad. Artinya Kangjeng Nabi Muhammad tercinta kita lebih spesial Ibu, diberangkatkan oleh Allah, ada jasad dan ada ruh. Karena kafir Quraisy menyatakan Rasul itu cuman roh doang diangkat oleh Allah. Ada yang menyatakan roh terbang ke atas, gak bakal mungkin sama jasadnya. Maka keterangan tafsir Ibnu Katsir, abdun di sini menunjukkan ada jasad, ada roh. Rasul seperti manusia biasa diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
tembus dari langit pertama, tembus dari langit kedua, sampai tembus ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, menghadap kepada Allah Subhanahu Subhan. Dan ada yang mengatakan kalimat itu, Bu, kalau kita ngaji dalam kitab tafsir Jalalain karangan Syekh Jaluddin As-Suyuti, kalau kita ngaji tafsir Jalalain karangan Syekh Jaluddin Al-Mahalli, bahwasanya kalimat abdun adalah pengakuan Allah sebagai hamba yang diakui hanya baginda Nabi besar Muhammad. Dan ada tafsir di dalamnya dijelaskan bahwasanya dalam tafsir Marogi, kenapa itu kalimat abdun bukan Muhammadun? Dalam tafsir Marogi dijelaskan karena kalau Muhammadun di Masjid Al-Wusta nama Muhammad banyak, maka nggak disebut itu nama Muhammad. Betul? Muhammad nama di masjid banyak, di jalanan banyak. Betul? Nama guru kita depannya Muhammad, tukang beca, tukang ojek namanya Muhammad, ibu-ibu majelis taklim banyak anaknya namanya Muhammad. Maka untuk itu kalau nama Muhammad nggak pernah lepas. Dulu orang tua kita nggak pernah nama Muhammad itu lepas dari anaknya, karena tapaulan kepada Kangjeng Baginda Nabi. Cuman belakangnya sesuai dengan peristiwa lahirnya deket tong sampah, nama anak saya Muhammad Runta. Lahirnya deket Sapulidi, nama anak saya Muhammad Pengki. Lahirnya Kuntet Muhammad Samili. Lahirnya kecil Muhammad Sasenti, milimeter sentimeter. Dulu begitu Ustaz Fatur Rahim. Tapi sekarang anak-anak kalau udah lahir ke alam dunia, nama Muhammad gengsi, pengennya kayak selebriti di TV. Lahirnya Januari, nama anak saya Januarta Angelina. Lahirnya Februari, Febiola. Lahirnya Maret, Marta Tilaar. Lahirnya April, Apriliani Yuningsi. Lahirnya Mei, Meiliani. Lahirnya Juli, Juniarto Ketelak Baso. Lahirnya Juli, Julius Sitanggang. Lahirnya Agustus, Agus Susanto. Lahirnya September, Septia Angelina. Lahirnya Oktober, Oktareza Baskoro. Lahirnya November, Novia kalau pagi gala jengking. Lahirnya Desember, Desi Radasari Rasore. Begitu tuh sekarang mah namanya kayak selebriti di TV. Betul? Akhirnya apa yang terjadi? Anak kita baru SD karena namanya selebriti, maka ngikutin tuh selebriti yang di TV. Cium tangan sama orang tua kita, bukan cium tangannya isap pori-pori orang tua kita di hidung, tapi cium tangan anak kita model sekarang, zaman now, cium tangannya ke pipi sama ke jidat. Betul? Manggil bapaknya bokap, manggil emaknya nyokap, manggil tetehnya tekap, manggil kakaknya kakap, datang uaknya wakap. Nah, Allah, pantas kata baginda Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat abdun itu spesial khusus untuk Kangjeng Rasul tercinta. Tidak dituliskan bi Muhammadi, tapi dituliskannya bi abdihi, karena memang hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya baginda Nabi besar Muhammad. Dalam kitab Zubat dijelaskan, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kanjeng Nabi manusia tapi beda dengan
Bu, Bu, betul Bu. Kalau kita mah batu kali Bu, batu kalinya kalau yang namanya setrek mah lumayan aja buat ngebangun masjid Al-Wusta, betul? Ada harganya. Tapi kalau batu kalinya satu mah diinjek-injek sama anak kita, bener. Tapi kalau batu kalinya 2 truk, batu kalinya setrek, itu ada harganya. Kalau kata orang Sunda mah ngomong begini, Mang, iya Bu Haji, iya batu kali pangaosna sabaraha. Pangaosna, sebut. Pangaosna. Kurang kencang. Pangaosna. Paknya ilangin, naknya ilangin, tinggal apa? Ngaos. Ngaos bahasa tomangnya, ngaos bahasa taman buah 2, tidak lain adalah bahasa Indonesianya adalah ngaji. Maka ibu-ibu kalau pengen dihargain sama orang lain, kita jangan sampai berhenti ngaji. Ini mau ngaji baru bismillah sampai 3 ayat surat Yasin doang, kegoda sama ikatan cinta. Kata si ibu malam Jumat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Anaknya nyeletuk, Mama Andin sama A lagi naik mobil. Shadaqallahul azim. Kalah Yasin sama ikatan cinta. Na'udhu. Maka untuk itu kalau pengen dihargain sama orang lain, maka jangan berhenti kita ngaji. Insya Allah ketika ngaji kita hadir di majelis ilmu, Allah akan angkat derajat kita sesuai dengan janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang yang punya ilmu, Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal. Insya jangan berhenti Bu, kalau Ramadan datang sekali sehari puasa, jangan berhenti kita baca Quran sehari 1 juz, insya Allah 30 hari 30 juz hatam tuh Al-Quran. Insya kita mencapai kemenangan yang hakiki di hari raya Idul Fitri nanti. Insya Allah. Ini mah baru puasa 3 hari doang udah ingat ke THR. Kata si Ibu Dito, di mana di Taman Buah 2, teh botol sudah, teh kotak sudah, teh poci sudah, THR. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ilmu ini, Allah akan angkat derajat kita semua. Insya Allah akan diberikan derajat yang paling tinggi di masyarakat. Kita dihargai. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Terus yang keempat, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan di waktu malam. Nyeletuk anak muda yang di samping. Kata anak muda, Pak Haji, kenapa Isra Mi'raj
yang dilakukan oleh Rasul. Kok Isra Mi'rajnya malam-malam? Ayatnya laila bukan naharo. Kan bisa Kangjeng Rasul juga Isra Mi'raj siang-siang. Kenapa malam-malam wahai Pak Kiai? Jawab dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Karangan tidak lain adalah para mufassirin menjelaskan bahwasanya kalimat laila menunjukkan alladzi tadullu fi waqtin mustajabatin. Kenapa Isra Mi'raj malam-malam bukan siang-siang? Karena waktu malam mah fi waqtin mustajabatin, waktu yang sangat diijabah, waktu yang sangat dikabul. Hadirin, kenapa waktu yang sangat diijabah malam-malam? Karena pada waktu malam banyaknya yang pada istirahat, banyaknya yang pada tidur ketika malam ketimbang benta. Betul? Betul? Daripada melek banyaknya tidur, siang banyaknya melek, maka malam itu ketika yang lain pada tidur kita benta, yang lain pada tidur kita kucur air mata, maka Allah akan ijabah doa-doa kita. Apalagi kita bangun malam sholat 2 rakaat. Amin ya Rabbal alamin. Untuk itu ibu-ibu jamaah al-wusta, jangan lepas kita bangun bangun jam 2. Jangan ini mah jam 2 kencing doang. Mana ibu-ibu al-wusta mah kencingnya berisik. Atuh anaknya yang tidur kaget, kata anaknya langsung ngomong, "Emak, ini siapa yang goreng ranginang?" Bangun bu, malam kucurkan air mata. Suami kerek kita benta, suami perem kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin jejak Kangjeng Baginda Nabi. Kiai, saya pengen Isra, bangun malam-malam. Rasul diisrakan jam 2, maka ibu-ibu bangun jam 2. Almarhum al-maghfurlah Abu Yaqi Dimyati Cidahu, luar biasa beliau mengatakan bahwasanya malam yang ijabah, waktu-waktu yang ijabah itu ada 3. Yang pertama dari jam 6 sampai jam 10, yang kedua dari jam 10 sampai jam 2, yang ketiga dari jam 2 sampai subuh. Saya selaku muridnya nanya ke Cidahu, "Abu ya, itu yang namanya waktu yang ijabah dari ketiga tersebut, yang paling ijabah jam berapa?" Beliau mengatakan jam 2. Karena Rasul diisrakannya jam 2. Ibu-ibu kalau jam 2 bangun itu pasti berat. Betul? Bapak-bapak nonton bola jam 2 pasti goyang. Walaupun ada depan mata kopi dan kacang Garuda. Betul Pak? Tapi jam 2 itu mata pasti goyah. Karena itu adalah waktu-waktu ijabah. Bangun jam 2, Isra, bangun dari tempat tidur, menuju ke kamar mandi. Bukan yang namanya kencing doang, bukan yang namanya pipis doang, tapi kucurkan keran, basuh muka dengan membaca nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhal lillahi. Selesai berwudu, Isra namanya. Pengen kayak Kangjeng Rasul Mi'raj. Bu, Kangjeng Rasul Mi'rajnya tidak lain adalah naik ke langit pertama, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam.
naik lagi ke langit kedua, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Isa dan Yahya. Naik lagi ke langit ketiga, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Naik lagi ke langit yang keempat, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Naik lagi ke langit kelima, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Naik lagi ke langit yang keenam, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Naik lagi ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Abaul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita mah nggak bakal bisa seperti beliau, karena baginda Nabi mukjizatnya luar biasa. Di antaranya adalah Isra dan Mi'raj. Kalau pengen seperti beliau Mi'raj, maka setelah wudhu hamparkan sejadah, hadapkan ke kiblat, sholat 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat jam 2 malam sama saja Mi'raj, karena baginda bersabda tidak lain adalah as-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat itu adalah sebahagian mi'rajnya orang-orang yang beriman. Amin ya robbal insya. Dan yang kelima sebelum yang terakhir, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diam aja. Bo. Ini gara-gara pakai masker kali ya. Bo. Kalau biasanya ibu-ibu kalau yang pakai masker jawab Allahnya nggak jelas. Apalagi kalau nenek-nenek mah. Kalau yang namanya jawab Allah yang jelas biasanya itu yang fasahatul kalam, yang mudah-mudah, yang gagah-gagah, yang cakep-cakep, itu jawab Allahnya fasaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tapi kalau yang giginya tinggal 2 alias nenek, Bismillahirrahmanirrahim. Yo begitu. Maka untuk itu kalau maskernya dibuka, insya Allah jawab Allahnya jelas. Insya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Nyeletuk yang jilbab coklat, Pak Kiai, kenapa Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid? Tuh, pertanyaan yang cakep. Kan bisa dari rumah ke rumah, dari musola ke musola. Kenapa Rasul Isra Mi'rajnya dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah? Minal masjid ilal masjid, bukan minal bait ilal bait. Jawaban ilmu tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kenapa baginda Isra Mi'rajnya dari masjid ke masjid. Karena masjid mah allati tadullu annal masjida maqamas sujud. Karena masjid mah tempat sujud. Bi anna gula buddha, karena
untuk itu tidak boleh tidak fi kulli sayratin ibadatan, setiap kita berjalan, setiap kita pulang kampung, pulang ke Jawa, mampir di rest area Cipali, jangan lupa fi kulli sayratin ibadatan, ingat ibadah kepada Allah. Jangan lupa insya jam 12 mampir ke Cipali, pulang kampung mau lebaran. Jam 12 waktu zuhur, kalau nyampenya ke rumah agak lama, maka ada rukhsah, tariklah itu asar ke zuhur, kumpulkan jadi yang namanya jama. Pengen rada ringan, ringkas dua-dua, namanya jama kos. Diberikan keruksohan ketika di perjalanan. Kanjeng Rasul pun demikian. Salat 2 rakaat di Masjidil Haram, jalan lagi naik buruk secepat kilat, turun di Masjidin Nabawi, salat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat menuju Bukit Turisina, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat menuju Baitul Lahmi, sholat 2 rakaat. Setelah sholat di Baitul Lahmi, maka Rasul menuju Baitul Maqdis alias Palestina, Masjidil Aqsa, sholatlah 2 rakaat. Masjid tempat sujud nah, santri, masjid tempat sujud. Maka kalau kita yang namanya ngadain Rajaban, Muludan ataupun Isra Mi'raj, itu di masjid. Kebanyakan kenapa? Karena Isra Mi'raj baginda Nabi minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Karena apa? Karena masjid mah annal masjidah maqamas sujud, tempat-tempat sujud tidak lain di masjid, bukan di rumah. Tempat sujud di masjid, bukan di rumah. Maka untuk itu rajin-rajinlah jamaah ke masjid. Rajin-rajinlah jamaah ke masjid. Nyeletuk ibu-ibu di belakang, Pak Kiai, suami saya mah boro-boro di jalan sholat di masjid, boro-boro mampir ke rest area, bukan hanya ngisi bensin atau ke masjid tuh yang namanya di rest area. Al-Wusta depan mata aja jarang ke masjid. Ke masjidnya kalau pas Ramadan doang. Udah Ramadan mah subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya Masjid Al-Wusta berkumandang. Tung tak tung 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 tak ketung hatung tung 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 tak ketung tung hatung tung tung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nenek-nenek mau ke WC nggak jadi. Disingkat aja sampai ke panggilan sholat. Hayya 'alas sholat. Istri yang solehah gedor suami kita untuk berjamaah karena pahalanya luar biasa dengan nasihat-nasihat agama. Laukna benang caina herang, ikannya dapat airnya tidak keruh. Kata istri yang soleha,
Papa, Masjid Al-Wusta udah hayal sholat. Apa kata suaminya? Mama, belum hayal falah. Hayal falah. Masjid Al-Wusta udah hayal falah. Mama, belum la ilaha illallah. Istri yang solehah jangan dulu marah-marah, apalagi bimoli mah. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Tapi istri yang solehah, berikanlah nasihat-nasihat agama. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisob, saling menasehati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Kata istri yang solehah, Papa, iya mama, semalam ngaji di Al-Wusta, Pak. Ada Haji Badrul Khotim dari Lebakwangi Sepatan. Yang ceramahnya mama masih ingat tausiahnya, Pak. Gimana mama tausiahnya? Menjelaskan tentang fadilah berjamaah, Pak. Hadisnya kuat, Pak. As-sholatul jamaah afdolu min sholatil fardi. Sholat berjamaah lebih utama ketimbang sholat sendiri. Bisab'i wa isrina darajatan, dengan predikat pahala 27 derajat Papa dapatkan. Tapi mama mohon maaf, Papa bukan gak mau jamaah. Papa malu kalau ke masjid mah. Kenapa malu? Papa nggak bisa Fatihah, Papa nggak bisa baca Quran, ngajinya baru Iqra 3, alif lempeng mbak bengkok, nasi matang tinggal nyendok. Nggak bisa kalau ke masjid, malu nggak baca bisa Fatihah, nggak bisa baca Al-Quran, malu kalau ke masjid mah Pak, banyak yang pada bisa. Shhh, tenang Pak, kata istri yang solehah. Papa ke masjid bukan jadi imam. Papa ke masjid jadi makmum. Ada ketua DKM yang jadi imam, Pak. Ada Ustadz Fatur Rohim yang jadi imam. Papa Fatihah belepotan, ditanggung bacaannya sama imam. Bagaikan kita belujur sekilo, ada yang busuk 1 ke bawah sama yang bang. Tergugah hatinya, tergetak jantungnya mendengar nasihat-nasihat istri yang solehah. Akhirnya suami tergugah hatinya, bergegaslah menuju Masjid Al-Wusta dengan dihantarkan oleh istri tercinta sambil melambaikan tangan dengan indah. Kata istri yang solehah, Pak, Titi DJ ya. Apa itu mama Titi DJ? Hati-hati di jalan Papa. Huluk salam dengan indahnya. Assalamualaikum Hei kata istrinya, hei kata suaminya, waalaikumsalam katanya begitu. Alhamdulillah. Lautna benang caina heran, ikannya dapat, airnya tidak keruh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisob, saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Yuk setelah malam ini Isra Mi'raj, makmurkan masjid kita, makmurkan Al-Wusta kita. Insya Allah masjidnya makmur, jamaahnya masyhur. Jangan sampai setelah pengajian malam ini masjidnya makmur tapi jamaahnya kabur. Na'udzu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dan yang terakhir tafsir Al-Isra ayat pertama ditutup dengan ayat alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram
menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna, yang kami berkahkan haulahu, sekelilingnya, linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepadanya, min ayatina, sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Amin ya robbal. Nyeletuk bapak-bapak di dalam masjid. Kiai, kampung mana tuh yang diberkahi, yang bunyinya alladzi barokna haulah, sekelilingnya diberkahi, itu kampung mana? Jawab dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, para mufassirin menjelaskan, alladzi tadullu anna barkata qaryatinil lati taliha makkatan mubarakan, yang diberkahi kampung tersebut yang luar biasa keberkahannya tidak lain adalah Mekkah Al-Mukarramah, walau kanat suhumatan, walaupun itu kota Mekah tandus, walau kanat suhumatan, walaupun kota Mekah itu gersang, walau kanat suhumatan, walaupun kota Mekah itu tapi sampai detik ini yang berangkat umroh dan haji antri. Betul. Betul. Yang haji pak antri. Saking berkahnya hadirin. Bener Bu? Malah sekarang sama Covid, sama yang namanya corona ketunda sampai sekarang belum jelas. Betul Bu? Padahal kalau kita daftar antrinya luar biasa. Daftar 2021, berangkatnya 2051. 30 tahun nunggunya. Daftar 2020, berangkatnya 2050. Betul? Nunggunya 30 tahun. Berkah luar biasa itu kampung Mekah. Banyak yang pengen ziarah ke sana. Ada yang hajinya boleh ke Gusur, namanya Haji Mansur. Apa itu Haji Mansur? Halaman ke Gusur, Suryana ke Gusur Tan. Ada yang hajinya boleh dikasih, maka hajinya kesebut haji kosasi. Apa itu haji kosasi? Ongkos boleh dikasih. Ada yang hajinya samina watona, sama yang warna kuning, maka hajinya kesebut Haji Abu Bakar. Apa itu Haji Abu Bakar? Atas budi baik Golkar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau Haji Abu Bakar, mau Haji Kosasi, mau Haji Suryana, mau Haji Mansur, yang penting mah berang. Asal jangan hajinya kesebut Haji Halimah. Apa itu Haji Halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Na'udzubillah. Nyeletuk yang di depan nih para kiai. Kata kiai gini, Kiai, apakah Tangerang bisa kayak Mekah? Bu, kita Tangerang nih, jangan bicara Indonesia. Apakah bisa seperti Mekah? Kalau kita bicara Indonesia, Indonesia mah tongkat jadi tanaman. Di Mekah mah tanaman jadi tongkat. Tapi luar biasa keberkahannya. Banyak yang pengen
pengen ziarah ke sana. Apakah negeri kita bisa kayak Mekah? Apakah kota Tangerang bisa kayak Mekah? Apakah kota Bumi bisa kayak Mekah? Apakah Taman Buah 2 bisa kayak Mekah? Jawabannya bisa, cuman syaratnya 2. Bu, Assalamualaikum. Bu, syaratnya apa itu yang 2? Quran surah Al-A'raf menjawab, walau anna ahlal qura amanu, dan jikalau ada satu kampung namanya Taman Buah 2, amanu beriman, wattaqau dan bertakwa. Cirinya yang pertama pengen berkah kudu cirinya yang kedua pengen berkah kudu pengen beriman, maka anak muda jangan pada megang Sekarang mah sekolahnya daring, akhirnya anak kita tiap hari ngoprek-ngoprek HP, ngoprek-ngoprek. Betul Bu? Anak kita paling pinter main HP, akhirnya nenek-nenek juga pinter main HP. Saking pinternya, nenek-nenek bikin status grup Roni. Apa itu Roni? Rombongan ini. Anak muda, jadilah panitia remaja masjid, jadilah panitia rajaban, jadilah panitia muludan. Anak muda, subhanul yaum rijalul ghad, pengen al-wusta ini berkah, pengen Taman Buah 2 ini berkah, jadilah pemuda-pemuda sekarang pemimpin yang akan datang. Amin. Tinggalkan nongkrong yang gak jelas, tinggalkan naik motor yang gak jelas, nanti jadi gangster-gangster yang gak jelas. Maka nanti ketika anak-anak muda nongkrong, nanti akan disusupi dengan minum-minuman keras, nyimeng, minum vodka, minum topi miring, topi tengkleng, anak abok nyungsep ke got. Nah, Allah, anak mudanya jadi pemuda-pemuda mas, kurang kong. Anak mudanya jadi pemuda-pemuda mas, maka bapak-bapaknya kalau anak-anak mudanya rajin ke masjid, maka bapak-bapaknya jangan lepas berjamaah. Jangan ini mah habis kerja duduk di pos RW, akhirnya tidak lain adalah main gaplek. Ujung-ujungnya habis main gaplek, maka main judi. Kurang kencang. Ketika main gaplek, ujung-ujungnya main judi, meracuni kehidupan judi. Nah, Allah, sholatlah berjamaah, kita banyak musibah. Covid belum berhenti sampai detik ini. Insya Allah ketika dekat kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan berikan pertolongan. Amin. Insya Allah ketika kita rajin ke masjid, la yusibuhu fakrun fid dunya, kita nggak kenal Covid, kita nggak kenal krisis, kita nggak kenal krisis ekonomi, kita nggak kenal di PHK. Yakini kata baginda Nabi, kalau bapak-bapaknya rajin berjamaah, la yusibuhu fakrun fid dunya, tidak akan diberikan dan ditimpakan kesusahan dalam hidup di dunia. Amin.
Ya Robbal. Bapak-bapaknya rajin berjamaah, ibu-ibunya rajin ngaji, insya udah rajin ngaji sami'na wa ata'na ke suami. Pulang suami dari yang namanya kantor, sambutlah dengan kehangatan. Pulang dari Masjid Al-Wusta, sambutlah dengan kehangatan. Cium tangan bolak-balik, cium pipi kiri ngek, cium pipi kanan ngok, ngek. Suami pulang kerja, sambutlah dengan kehangatan, tataplah dengan mesra. Pahala ibu-ibu menatap suami pulang kerja, pahalanya bagaikan menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Alhamdulillah. Mama lagi natap Baitullah nih. Alhamdulillah. Beres suami disambut dalam pulang kerjanya, maka besoknya mau dinas, maka siapin sarapan pagi dan kopi. Siapin sarapan pagi dan kopi. Kalaupun tidak ada kopi, air hangatlah jadi, maka disiapkanlah air hangat. Maka suami yang luar biasa dipersilakan duduk oleh istri tercinta. Setelah itu istrinya langsung bicara. Mama, papa, ada apa mama? Kelihatannya papa dari tadi capek ya. Iya, dari tadi ngomong terus ya. Iya, ini mama siapin yang namanya air hangat yang begitu luar biasa. Papa, kalau memang minum air hangat, pasti papa nggak bakal masuk angin. Oh mama, papa tahu saja itu keinginan papa. Kata istri yang tercinta, mama, papa mau minum. Kata istrinya, silahkan papa minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beres minum air hangat, maka hantarlah keluar rumah. Ketika mau kerja, teng-tenglah tangan kanan suami tercinta, bisikan telinga kanan doa-doa di perjalanan. Kata istri yang soleha, Pak, jangan lupa ya Pak, kalau naik kendaraan banyak-banyak baca doa di jalan. Ingat Papa, Vanessa Angel kecelakaan di Surabaya. Kata istri yang tercinta, banyak baca doa, minimal sholawat papa di jalan. Yang doanya bagaimana mama? Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Titipan doa sudah diberikan, suami naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang. Ngelihat roda 2, tas kerjanya taruh di depan joknya. Ngelihat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya. Sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja, terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Pemuda-pemuda sekarang yang rajin tidak lain ke masjid, bapak-bapaknya yang rajin berjamaah, istri tercintanya, ibu yang rajin ke pengajian dan taat ke suami, maka yakini amanu wattaqau kita udah jalankan, yakin Allah akan berikan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti Allah akan berkahkan, Allah akan bukakan keberkahan di kampung kita, keberkahan di perumahan Taman Buah 2, tidak lain di antara langit dan bumi. Allah berikan keberkahan di kampung ini, sama halnya seperti Mekah Al-Mukarramah. Amin ya Rabbal. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat atas segala gerak-gerik hambanya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panitia memohon kepada saya Kiai nanti setelah ceramah di akhir keridoannya untuk membaca sholawat dan keridoannya nanti ibu-ibu untuk bersedekah Masjid Al-Wusta untuk masjid ini dengan ikhlas dan ridho. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah baligh maqasidana Allah Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah baligh maqasidana Allah Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah semua ya Rabbi bil Mustafa Allah baligh maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal amwali muqtadir Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup ya. Sudah sejam 15 menit. Biasanya Pak Ustadz Marno, Pak Ustadz Fatur Rahim, saya ceramah cuma 1 jam. Ini lebih 15 menit, berarti urusannya lembur. Saya tadi kontak Teh Umay dan temannya, Abi langsung tutup dengan doa. Berarti wahai panitia, kalau ditutup dengan doa, ceramah plus doa, amplopnya kudu. Dalam ada Kiai Wahyudi, tapi minta beliau yang berhak MC, maka kita doa bareng-bareng. Bu, mudah-mudahan yang masih tetap istiqomah duduk manis sampai ke doa, mudah-mudahan berkah rizkinya halalan thayyibah wasi'ah. Dan yang sudah berangkat, ya Allah, udah di belakang ada tuh yang udah berangkat, duduk dulu Bu, kita doa, setelah itu baru selesai acara ini. Akur semuanya Bu, siap nunggu sampai doa. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pengajian ini manfaat dunia dan akhirat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pengajian ini menggapai tuntunan, jangan sampai menggapai tontonan. Insya Allah menjadikan satu ghirah untuk kita tetap ibadah dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, dengan bersolawat kepada Kangjeng Baginda Nabi, dengan menyebut Kangjeng Baginda Nabi, di malam ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Sehatkan jasmani dan rohani kami, kuatkan jiwa dan raga kami. Sehatkan jasmani dan rohani jamaah kami di perumahan Taman Buah ini ya Allah. Kuatkan jiwa dan raga kami, kuatkan jiwa dan raga jamaah kami yang hadir di Masjid Al-Wusta ini ya Allah. Kuatkan jiwa dan raganya, angkat segala penyakit-penyakitnya, agar terus istiqomah dalam ibadah, agar terus istiqomah hadir dalam pengajian, agar terus istiqomah berjamaah di masjid ini tanpa kena lelah, hanya menghadapkan ridha Allah semata. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala aiban illa satarta, wala dainan illa qadaita, wala hajatan illa qadaitaha, wala hajatan illa qadaitaha bifadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah hajat kami, berkumpulnya kami di malam ini, Engkau berikan kelancaran dan kemudahan acara ini, peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi.
Jadikanlah pengajian ini sebagai tuntunan semata. Jangan engkau jadikan pengajian ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sabar. Sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi maksiat. Waj'alna syakura, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang engkau berikan ya Rabbun Ghafur, jangan jadikan hamba-hambamu yang kufur. Waj'alna fi ainina saghira, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang tawaddu, hamba-hambamu yang selalu ruku dan sujud di hadapanmu. Wa fi a'yunin nasa kabira, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang berwibawa di hadapan keluarga dan di hadapan antar sesama. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab ini. Berkahkan suami kami ya Allah. Berkahkan rizkinya dengan rizki yang halalan thayyibah, dengan rizki yang thayyibah wasi'ah ila yaumil qiyamah. Jangan kau campur rizki kami dari yang subhat apalagi yang haram. Jangan kau campur rizki kami dari hasil yang engkau ridhoi, yang engkau tidak ridhoi ya Allah. Wasa'bana, dan sampaikan kami ke bulan Sa'ban. Berkahkan pula kami di bulan Sa'ban besok. Wa ballighna Ramadan, sampaikan pula kami ke bulan Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohani kami. Sampaikan kami ke bulan yang kami nanti-nanti. Kuatkan jiwa dan raga kami agar kami bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Siang menahan lapar dan dahaga, malam tarawih bersama sampai akhir Ramadan tiba. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhum kama rabbawna shaghara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, begitu banyak kesalahan yang kami lakukan, begitu banyak maksiat yang kami kerjakan di haflah yang mubarakah, di makom yang penuh ijabah. Kami bermunajat, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami, baik yang disengaja ataupun tidak, baik yang langsung ataupun tidak langsung. Ampuni jikalau kami sampai detik ini masih selalu menyakiti
hati-hatinya. Masih selalu mengecewakannya, masih selalu membantah jika diperintah. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini tanpa mengenal lelah. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, ayah dan bunda kami telah tiada, ampuni dosanya, ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, dan tempatkan yang layak di sisimu, raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wadkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah du'aana, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya datang dari Allah semata. Kehilafan hanya milik pribadi. Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Tuntas sudah tafsir Al-Isra ayat pertama, maka tuntas pula pertemuan kita pada malam ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.